Hari ini yang kita berdoa adalah ada satu gerbang namanya gerbang kerajaan sorga. Sebelumnya saya mau memastikan saudara sudah terima ini yang hati ini. Oh aduh, yang belum boleh angkat tangan. Yo, banyak sekali. Saudara datang paling awal. Ini daging domba dan kue tidak beragi, cuma sengaja dibuat bentuknya kebab seperti hati seperti ini. Kalau ada boleh. Saudara, saya akan mulai dengan seperti ini. Saudara, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ada dua gelombang hari-hari ini yang bergerak. Di satu sisi dalam 1 bulan terakhir demo itu di seluruh dunia cukup banyak. Oke, demo di jalan-jalan, rusuh, omongan kotor, ketidakpuasan, suara-suara kemarahan itu ada di mana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di 1 bulan terakhir ini juga, setelah kematian satu hamba Tuhan luar biasa namanya Charlie Kirk, kalau saudara perhatikan ada satu pintu juga yang terbuka yang dari Tuhan. Dan tahu-tahu itu menggerakkan cukup jutaan orang baik di Amerika dan Eropa, yang membuat banyak orang itu tahu-tahu turun ke jalanan. Dan kali ini yang mereka lakukan adalah menaikkan pujian dan penyembahan. Tahu-tahu ada satu gelombang seperti satu angin bergerak, dan tahu-tahu menggerakkan banyak orang yang tadinya tidak peduli, yang tadinya tidak tahu apa-apa, yang tadinya bahkan apatis, tahu-tahu bergerak. Nah, saudara, ini yang kita sedang berdoa, yang namanya adalah gerbang kerajaan sorga. Saudara menemukan kalau saudara baca di Alkitab, di seluruh Alkitab, semua tentang kerajaan sorga ada tentang keselamatan, tentang kepenuhan Allah, tentang sifat Allah, tentang roh Tuhan yang tahu-tahu semuanya ditumpahkan. Entah bumi baru, langit yang baru, hati yang baru, roh yang baru, karakter yang baru. Semua yang mulia, yang kudus, yang selama ini berjarak. Kita berdoa supaya itu, kita memohon sama-sama supaya itu dibukakan dan dicurahkan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi 1 bulan terakhir, kenapa tahu-tahu ada 2 gelombang yang sangat besar. Dan puji Tuhannya adalah begitu saya pribadi lihat ada gelombang pertobatan dan penyembahan di jalan-jalan yang minimal satu acara itu 100.000 yang saya lihat. Tahu-tahu ini yang saya tahu dari Tuhan yang saya kenal. Ternyata Tuhan tidak bisa diam. Halo, saya ulang. Ternyata Tuhan tidak bisa diam. Ternyata Tuhan tidak bisa diam. Dan saya juga mau berkata buat pribadi semua saudara tempat ini, termasuk saudara yang sedang ngeliatin saya sambil bengong, Tuhan sedang tidak bisa diam di hidupmu. Urus apapun semuanya sudah ditabur, dikerjakan puluhan tahun, belasan tahun, sekian tahun terakhir, ternyata Tuhan tidak bisa diam. Saya mau mulai dengan ini. Tuhan tidak bisa menghiraukan mezbah. Dia nggak bisa diam lihat mezbah. Dan jangan saudara pikir semua yang kita kerjakan, kita lakukan hari-hari ini sekian tahun terakhir, memasuki tahun ini, jangan saudara pikir itu tidak berdampak. Itu sangat berdampak. Dan itu yang saya mau dorong di hati dan iman dan hati saudara. Tuhan ternyata nggak diem sekarang. Dan hari ini adalah upaya Tuhan untuk berusaha menggerakkan hati saudara dan saya untuk melihat di ruang pertemuan ilahi ini akan ada sesuatu yang lebih besar terjadi, dan kegerakan itu akan bergerak di seluruh dunia, menyentuh hati hidup banyak orang. Itu seperti roh Allah yang mengejar sampai di gang-gang. Sekali lagi, Tuhan tidak bisa tinggal diam dan menghiraukan mezbah. Jangan Bapak Ibu pikir sekian waktu terakhir yang engkau taruh, yang saudara kerjakan, jangan Bapak Ibu pikir itu tidak ngomong dan bunyi di hadapan Tuhan. Itu sedang bicara bahkan detik ini. Demi nama Tuhan Yesus, apa yang saudara dan saya sudah taruh sedang bicara di hadapan Allah Bapa. Sekarang, halo, sekarang. Saya nggak lama-lama hari ini, saya nggak lama-lama. Saudara, sekarang Tuhan yang saudara dan saya sudah taruh dan kerjakan. Mau itu kue tumen, mau itu gelang profetik, apapun itu, air mata, semua yang saudara sudah taruh sekarang sedang ngomong di hadapan Tuhan. Pintu gerbang sorga bicara tentang semua kepenuhan Allah.
semua hukum-hukumnya, semua hatinya. Yang begitu itu terbuka, itu tahu-tahu seperti dihujankan. Seperti yang saudara lihat di Amerika dan Eropa hari-hari ini. Tahu-tahu ada satu angin, dan tahu-tahu semua orang bergerak ngumpul di satu tempat. Poin mereka, goal mereka satu, menaikkan pujian penyembahan. Dan setiap kali penyembahan dinaikkan, itu membuka pintu-pintu semua kebaikan Tuhan. Amin. Saya mau satu ayat, dua ayat saja. Matius 7 ayat 7. Bapak Ibu kalau nggak dapat, maafkan saya. Nanti boleh bagi-bagi, saudara pegang sama-sama. Ada? Tinggal sedikit, tolong dibagi-bagi aja. Boleh tolong yang di depan nih pemimpin juga. Cek Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan padamu. Di Amplify dibilang gini, keep on asking and it will be given to you. Tetaplah meminta dan itu akan diberikan kepadamu. Tetaplah mencari maka kamu akan menemukan. Dan keep on knocking reverently. Tetaplah mengetuk pintunya dengan penuh rasa hormat. Halo. Tetaplah, firman Tuhan berkata, tetaplah ketuk pintunya dengan reverently, dengan penuh rasa hormat yang dalam. Dan pintunya akan dibukakan untukmu. Saudara, kata ketuk itu aneh. Ada satu kata di bahasa Yunani kalau nggak salah itu pakai kata krowet, yang artinya itu ngetuk, to gain admittance. Kata admittance itu ada dua. Kata admittance itu di teknik elektro diterjemahkan adalah seberapa mudah sebuah rangkaian sistem. Seberapa mudah sebuah rangkaian sistem, rangkaian mesbah, rangkaian ucapan syukur, rangkaian cinta, rangkaian tindakan profetik, rangkaian tindakan iman itu bisa mengalirkan energi dan kuasa. Saya ulang, admittance itu di teknologi, di teknoelektrik, di teknik elektronika, itu diterjemahkan adalah bagaimana sebuah rangkaian sistem, rangkaian mesbah, rangkaian cinta, rangkaian tahu diri, rangkaian ucapan syukur, begitu itu digabungkan, seberapa itu bisa dengan sangat cepat menggerakkan sebuah arus kuasa listrik, khususnya urapan dan kuasa Tuhan. Itu admittance. Tapi kata admittance diterjemahkan begini, sebuah tindakan atau usaha untuk meminta izin untuk memasuki suatu tempat. Sebuah tindakan untuk meminta izin untuk memasuki suatu tempat, atau sebuah tindakan untuk saudara dan saya mendapatkan akses. Mendapatkan akses. Dan kali ini yang kita bahas adalah tentang akses kerajaan sorga. Pintu gerbang di mana begitu itu dibuka itu akan turun mengalir ke seluruh dunia. Ayat kedua sebelum nanti saya baik ayat pertama. Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Di terjemahan lain di bahasa Inggris dan lain-lain ayat 8 dan 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Di The Message dibilang, bukalah mulutmu dan kecaplah, bukalah matamu dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Diberkatilah engkau yang lari dan mencarinya. Worship God if you want the best. Sembahlah Tuhan kalau kamu menginginkan yang terbaik. Karena menyembah akan membuka pintu-pintu gerbang kepada semua kebaikan Tuhan. Karena menyembah atau penyembahan akan membuka pintu-pintu gerbang akan semua kebaikan Tuhan. Menyembah akan membuka pintu-pintu gerbang akan semua kebaikan Tuhan. Saya baik ayat yang pertama di Matius 7 ayat 7. Di bahasa Yunani dia kata dibukakan, ketuklah pintu maka itu akan dibukakan. Kata ketuklah itu pakai kata minta izin. Tapi kata dibukakan itu pakai kata anoigo. Kata anoigo dari kata ana dan anoigo, ana itu naik ke atas. Atau kamu naik masing-masing kemana? Ke atas.
Dan Oigo itu membukanya kemana? Ke atas. Lihat sini, saya nggak lama-lama. Kalau udah, boleh udahan bos. Taruh aja. Soalnya yang terjadi hari itu di Alkitab adalah ternyata ngetuknya kenapa dibuka ke atas. Karena ternyata kondisinya adalah yang butuh ngetuk pintu itu ada di bawah. Entah saudara sedang di goa, entah bangsa kita sedang di dalam bunker atau di dalam lobang. Dan kalimat itu berkata to gain admittance. Artinya saudara dan saya nggak ngetuk kayak gini. Buka! Buka Tuhan! Buka! Enggak. Di Alkitab berkata, di Amplified juga dibilang, ketuklah dengan penuh rasa hormat. Kalau ada yang ketutup di atas saudara dan saya, kita nggak jerit-jerit dan maksa dan marah, buka! Tapi hari itu Alkitab mengajari, kamu berlutut dan kamu ketok dan berkata, Tuhan, mohon izin. Tuhan, mohon izin. Tuhan, aku ketuk pintu dengan penuh rasa hormat. To gain admittance. Karena yang punya pintu sorga ini, dia nggak bisa diteriak-teriaki. Yang dia baca adalah gelombang yang Bapak Ibu dan saya keluarkan. Sebuah hati yang berkata, Tuhan, aku memohon. Domba yang kemarin dipotong ada 2 ekor. Tapi ada satu pelajaran yang saya lihat dari sebelum domba ini, waktu domba ini dilihat di kandang dan waktu dia dibawa waktu dia dipotong. Saudara, selama sekian jam, percayalah domba itu sangat ngerti dan bisa mencium kalau ada maut datang. Tapi kalau saudara tahu 2 domba yang kemarin kita sembelih, dari pertama diambil dari kandang sampai dia dipotong, dia cuma keluar suara sekali. Teman-teman yang di sana yang lihat saksinya, mereka ngomong, Kak, mbak ini dari diambil dari kandang, dia cuman keluar suara 1 kali. Dan itu bukan suara seperti kambing yang teriak-teriak. Dia cuman pakai suara yang cukup rendah. Dan dia tahu ini waktunya aku ada untuk dipotong dan jadi ada untuk hidup di mezbah.